Aku memberi salam pada Delhi. Delhi telah menyambut banyak orang dan mengambil mereka sebagai miliknya. Tapi hanya akulah yang siap untuk menyambut Delhi di sini. Aku telah membuat tempat ini menjadi milikku. Dan sekarang aku ingin melihat jika Delhi menyambutku atau kehilangan segalanya. Ada apa, Razia? Kau tampaknya khawatir sekali. Ini bukan apa-apa, Kak. Semua baik-baik saja sekarang. Kenapa aku harus khawatir? Sebagai kakakmu, aku sangat tahu dan juga memahami bahwa sesuatu mengganggumu. Katakan padaku apa yang mengganggumu. Aku punya firasat kalau Sahturkan dan Ruknudin telah bermain dan berperan penting dalam menciptakan kesalahpahaman antara ayah dan juga kakak. Tapi dia tidak dituduh melakukan semua itu karena semua bukti menunjuk pada Paman Kuaca. Tapi perasaanku mengatakan Sahturkan terlibat dalam hal ini. Kau tidak usah khawatir, Razia. Nanti setelah aku menjadi gubernur Delhi, aku akan menyelidiki konspirasi ini. Aku akan mengekspos Saturkan dan juga Ruknudin sebelum ayah dan orang-orang itu. Aku menghadiahkan salamku untuk gubernur baru Delhi. Inilah yang kuharapkan darimu, Kak. Terima kasih kau sudah mendukungku, Putri Razia. Apakah kau melupakan sesuatu, Putri Razia? Ada apa, Razia? Apa yang kau pikirkan? Bukan apa-apa, Kak. Ayo, ayah pasti sudah menunggumu. Ayo. Ayo. Anakku, ibu tahu bahwa mimpi kita sudah hancur. Tapi apa gunanya menjadi begitu marah? Jangan khawatir. Ibu pasti akan menemukan cara. Ibu jangan berani. Ibu jangan berani mencoba untuk memberikan harapan palsu padaku saat ini. Ibu bertanggung jawab untuk kondisiku sekarang. Aku akan menjadi putra mahkota kerajaan ini. Tapi sekarang aku bahkan tidak memiliki jabatan gubernur. Lalu bagaimana dengan nasibku saat ini, Bu? Jangan marah, anakku. Dengarkan ibu. Apa yang kau ingin aku dengar? Bukankah selama ini kau cukup licik, Bu? Tapi Razia berhasil mengalahkanmu. Dia mengarahkan meja padamu setiap kali. Kau tidak melihat bagaimana aku dihina di depan umum saat itu, kan? Dan Sultan Al-Tamasmu itu, kau mengklaim bahwa dia mencintaimu. Tapi dia hanyalah seorang penonton bisu yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk kita. Sifat manusia cukup aneh. Aku selamatkan lehermu. Kau telah menjadi serakah lagi.
Kau harusnya bersyukur karena kau masih selamat. Apa kau di sini untuk memperdalam luka kami? Sejak aku bertanggung jawab untuk lukamu, aku harus mengobatinya. Bagus. Kata-katamu bagus. Bolehkah aku menanyakan? Apa alasanmu? Merasa kasihan padaku dan juga pada anakku. Kau tahu apa yang kami inginkan. Kau bisa saja membuktikan kami yang bersalah dan bukannya Kuaca. Kenapa kau mengasihani kami? Aturan politik mengatakan bahwa seseorang harus selalu dekat dengan musuh dan temannya. Ketika teman berubah menjadi musuh, musuh baru menjadi teman. Dan itu yang akan menolongmu. Kau tahu itu adalah aturan. Apa kau mengerti? Ini adalah strategi. Tapi aku masih tidak memahami sesuatu, Sultan Yaldos. Kenapa kau menjadi musuh Sultan Altamas ini? Kau adalah salah satu dari temannya yang setia. Loyalitas tergantung keinginan. Sekarang keinginan terdalamku adalah menikahi Putri Razia. Dan dia akan menjadi istriku. Aku ingin dia menjadi ratuku, milikku sendiri. Jika aku ingin memenuhi keinginanku, aku membutuhkan teman-teman yang seperti kalian. Jangan ungkap rahasiaku pada siapapun, Saturkan. Aku tahu banyak rahasiamu. Orang-orang yang tinggal di rumah kaca tidak harus melempar batu yang akan melukai dirinya sendiri. Sampai jumpa. Nen, Hidup Putri Razia! 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 Salam. Salam. Apa kabar? Bagaimana kabar orang di rumah? Nenek dan ibu? Apa semua baik-baik saja? Mereka pasti menungguku. Semua baik-baik saja. Putri Razia, aku punya permohonan. Katakanlah, Jangan pergi dengan rombongan. Datanglah dengan kami secara terpisah. kenapa? Lihatlah betapa bahagianya orang-orang. Mereka semua menyambut keluarga kerajaan. Kalau aku pergi secara terpisah, bagaimana aku akan menikmati semua ini? Ini perintah dari nenekmu. Keinginan nenek adalah perintah bagiku. Baiklah, aku akan datang bersamamu. Hidup Sultan Altamas! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kalian terlihat begitu bahagia. Kalian merayakan. Aku tidak pernah bisa melupakan berapa banyak rakyatku yang mencintaiku. Semoga Allah melindungi kerajaan kita dari segala kejahatan. Tapi biarkan aku memberitahu kalian, aku tidak layak untuk penghargaan ini. Pangeran Nasir juga tidak layak. Jika kalian ingin mengucapkan selamat pada seseorang, itu haruslah orang yang layak. Berterima kasihlah pada orang itu. Kerajaan Delhi begitu damai, dan kita menuju pada kehidupan yang damai. Orang itu tidak lain adalah Razia.
Di mana Razia? Sultan, aku tidak ingin berpikir bahwa perempuan harem kerajaan ingin Razia berada di antara masyarakat. Aku percaya hal yang sama. Perempuan harus tinggal jauh dari masalah politik dan juga perang. Tidak peduli seberapa efisien mereka. Hidup Sultan Yaudos! 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 Ibu, Bagus sekali, Razia. Kau telah sangat menyenangkan kami. Semoga kau diberkati dengan umur panjang. Kau seorang gadis yang halus, tapi kau telah melakukan hal-hal yang besar. Sekarang biarkan ibu melihatmu. Tentunya kau tidak keberatan, kan? Untung saja tidak terjadi sesuatu. ibu, aku baik-baik saja. Lihatlah, aku di sini baik-baik saja kan? Perhatikan aku baik-baik. Nenek. Sazia. Jangan khawatirkan aku. Kau adalah orang yang telah memberikan contoh. Kau ini tidak pernah berhenti mengejekku ya? Kau tidak tahu kan bagaimana perjuanganku mencapai Ghazni? Fatimah, sahabatku. Aku harap kau tahu, aku tidak bisa mencapai ini semua tanpa kau dan Canda. Canda, aku akan merindukannya sepanjang hidupku. Dia kehilangan nyawanya untuk menyelamatkanku. Yang mulia, sejujurnya, kalau Canda masih hidup hari ini, dia pasti akan senang melihatmu seperti ini. Karena pengorbanannya tidak sia-sia. Semoga jiwanya beristirahat dalam damai. Nenek, Nenek tidak akan bicara padaku? Apa aku membuat kesalahan lain, Nek? Tadinya aku pikir Nenek sudah tidak sabar menungguku. Makanya memintaku datang terpisah. Kutub, kuharap kau tahu, Syah Turkan akan datang lagi. Kali ini dia bukan perempuan penggoda. Dia adalah istri Sultan Al-Tamas. Dia adalah ratu kerajaan ini. Kalau soal itu jangan khawatir, Nek. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Apalagi menciptakan kesalahpahaman antara ibu dan ayah. Aku tidak akan membiarkan dia datang mendekatinya. Nenek, apa Nenek masih penasaran padaku? Salam. Assalamualaikum, Kutub. Waalaikumsalam. Matamu masih sangat misterius bagiku. Mereka tampaknya memiliki banyak pertanyaan.
Aku bahkan tidak berhak untuk bertanya kepadamu, Yang Mulia. Apa aku harus mengisi diriku dengan percakapan romantis ini? Tidak, Yang Mulia. Aku sudah menyiapkan Firni untukmu. Mari ikut denganku. Mari kita pergi. Nenek. Aku tahu, Kak. Di mana yang Kakak cari? Aku kemari hanya untuk mencarimu, Putri Razia. Siapa yang bisa memastikan kau lari ke Ghazni? Lalu aku harus membawamu kembali, ha? Putri, nenekmu ingin bertemu denganmu. Baiklah. Ayo kita pergi. Tidak, Razia. Aku tidak bisa menerima ini. Daripada aku menonton orang-orang bertepuk tangan untuk seorang putri, aku lebih memilih untuk berkabung atas kematian Sultan dan juga putra mahkota. Aku tidak bisa menerima ketika seorang perempuan ikut serta dalam masalah politik. Tapi, Nek, aku ingin kesejahteraan kerajaan ini. Diam, Razia. Niat baik tidak mengurangi rasa bersalahmu. Para perempuan keluarga kerajaan dari Kutubuddin Aibak memiliki martabat, status, keterbatasan prinsip-prinsip dan aturan. Kau tidak dapat menghancurkan segalanya. Kau pergi ke Ghazni atas suatu kehendak. Apa kau anggap bahwa aku akan senang dan aku akan menghargaimu? Bagaimana kalau kau nanti sampai terluka? Dalam perjalanan ke Ghazni, orang asing bisa saja mengambil keuntungan darimu. Lalu bagaimana? Pernah kau pikirkan? Itu rute yang tidak diketahui. Kau pasti sudah bertemu banyak orang asing. Kebenaran adalah jika aku tidak pernah denganmu, Marus dan anak buahnya pasti akan mencincangmu. Ini tanggung jawabku untuk membawamu ke Ghazni. Tapi, Nek, aku belajar satu hal selama perjalanan ini. Kadang rute yang tidak diketahui membawamu ke tujuanmu. Apa yang kau katakan itu, Razia? Menyangkut perasaanmu? Apa sebenarnya yang kau bicarakan dan kemana kau akan pergi? Apa kau sadar kau milik keluarga kerajaan? Dan perempuan dari keluarga ini tidak mencari tujuan mereka sendiri. Ini adalah dunia pria. Dan suamimu akan memutuskan tujuanmu. Nasibmu untuk menikah dengan Sultan itu saja. Dan bukan yang lainnya. Nenek, bagaimana caraku untuk memberitahumu? Aku juga tidak mencari jalanku atau mencari tujuanku. Dia memutuskan jalanku. Dia adalah temanku. Dan juga tujuanku. Mirza, Mirza, Mirza.